Deretan tengkorak-tengkorak yang disusun sangat-sangat rapi sekali di sana. Bahkan dengan keunikan tradisi serta budayanya, berbagai suasana dan aroma misteri, bahkan mistis, sangat menyelimuti dari kawasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my new channel. Bersama saya Winnie yang akan menemani kalian semua ya, dengan membawakan cerita-cerita tentang misteri, tentang kasus-kasus yang belum terungkap ataupun kasus yang sudah terungkap. Tentunya yang akan sangat-sangat menarik sekali ya untuk kalian simak. Oke, tapi sebelumnya ya, karena ini memasuki bulan suci Ramadan, jadi aku akan mengucapkan terlebih dahulu selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua umat muslim yang ada di dunia ini. Semoga bulan puasa di tahun ini kita selalu dikasih keberkahan dan kelancaran untuk menjalani ibadah puasa sampai selesai, demi meningkatkan iman Islam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di episode perdana aku kali ini ya, aku akan membawakan sebuah cerita dibilang unik, dibilang misteri juga. Kenapa bisa seperti itu ya dilakukannya? Kita langsung simak aja ya, cerita apa sih yang akan aku bawakan ya di episode perdana ini. Check it out! Tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan nama Pulau Dewata Bali. Ya, Pulau Dewata Bali ini berada di negara Indonesia. Kenapa Pulau Dewata Bali ini sangat-sangat terkenal sekali ya sampai mancanegara dan bahkan jadi ikon destinasi wisata dari negara Indonesia? Karena Bali ini memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat-sangat kental sekali dengan tradisi nenek moyangnya yang masih terjaga sampai sekarang ini. Nah, tapi selain karena keindahan ya, di balik keindahan dari Pulau Dewata Bali ini, ternyata Pulau Dewata Bali ini memiliki salah satu desa yang mempunyai ya tradisi pemakaman yang sangat-sangat unik sekali ya, bahkan sangat tidak biasa ya atau tidak lazim, yang sangat menarik untuk kita simak ya. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja ya. Kalian pernah dengar gak sih Desa Trunyan? Desa Trunyan ini terletak di sisi timur Danau Batur, tepatnya di Kabupaten Bangli di Bali di negara Indonesia. Nah, Desa Trunyan ini memiliki tradisi pemakaman yang sangat-sangat unik sekali, yang bahkan dari tradisi unik ini menjadikan Desa Trunyan sebagai tempat lokasi wisata di Bali. Bahkan di sana ya, di Desa Trunyan ini, pengunjung ini bisa menyaksikan pemandangan yang sangat tidak lazim ya, tidak biasa bagi orang-orang yang belum pernah melihat tradisi pemakamannya dengan tata cara seperti itu. Jadi, apa sih yang buat Desa Trunyan ini memiliki pemakaman, tata cara pemakaman yang sangat unik? Biasanya kalau kita melihat ya, kalau jenazah atau jasad yang telah meninggal dunia itu dikuburkan atau dingaben ataupun dikremasi ya dengan cara dibakar. Tidak dengan di Desa Trunyan. Tata caranya sangat berbeda sekali, karena jenazah atau jasad yang sudah meninggal di Desa Trunyan ini hanya diletakkan begitu saja, tidak dikubur, tidak dibakar. Jadi jika suatu saat siapapun para wisatawan ataupun kita main ke Desa Trunyan, kita akan melihat pemandangan deretan tengkorak-tengkorak yang disusun sangat-sangat rapi sekali di sana. Dan ada satu lagi ya yang buat aneh sekali ya dengan tata cara pemakaman di Desa Trunyan ini. Jadi biasanya kan kalau jenazah atau jasad yang telah meninggal itu kan udah nggak ada sirkulasi peredaran darah lagi ya, otomatis akan mengeluarkan bau busuk. Nah, sedangkan di Desa Trunyan ini enggak, sama sekali nggak ada sekali bau dari jenazah tersebut atau bau apapun deh, pokoknya nggak ada. Dan itu yang bikin sangat-sangat unik. Kenapa kok bisa si jenazah atau jasad diletakkan begitu saja kok bisa tidak mengeluarkan bau apapun? Nah, berdasarkan pada kisah yang telah disampaikan oleh salah satu pemandu wisata yang berada di Desa Trunyan, konon pemakaman di Desa Trunyan yang hanya meletakkan jasad yang telah meninggal dunia itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu ya, sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu. Jadi Desa Trunyan ini memiliki arti namanya.
yang berarti taru menyan atau kayu wangi yang sudah berusia ratusan tahun. Jadi jasad-jasad ini hanya diletakkan begitu saja karena konon katanya telah ditutupi oleh kayu wangi itu yang akan meredam segala bau aroma apapun ya di situ dari yang akan dikeluarkan oleh jasad atau jenazah tersebut. Bahkan konon katanya ya, aroma dari pohon kayu wangi itu tercium sampai Pulau Jawa. Jadi ceritanya ya, kata pemandu, salah satu pemandu wisata di sana ya, yang bernama Komang Gita, dia menceritakan bahwa dari cerita rakyat yang memang diketahuinya ya, jadi ada 4 bersaudara dari daerah Surakarta. 3 laki-laki dan 1-nya perempuan. Nah, mereka ini sangat-sangat penasaran sekali ya dengan aroma taru menyan tersebut atau kayu wangi tersebut. Jadi kakak pertama dari mereka ini yang datang ke desa Trunyan malah terpikat dengan seorang wanita penunggu taru menyan itu dan bahkan menikahinya. Karena menurut si kakak yang pertama ini bahwa wanita penunggu taru menyan itu sangat-sangat cantik sekali. Nah, selesai menikahi dari si Dewi penunggu pohon itu, kemudian di tempat tersebut berdirilah sebuah kerajaan kecil dan sang raja yang sangat ingin melindungi ya pohon kayu wangi tersebut memerintahkan kepada warganya untuk meletakkan jenazah-jenazah yang sudah meninggal di bawah pohon tersebut. Dengan hanya diletakkan begitu saja. Nah, bahkan menurut sang raja ya, dengan cara meletakkan si jasad-jasad tersebut di bawah pohon kayu wangi tersebut itu ya, itu akan menghilangkan aroma pohon taru menyan. Sehingga orang-orang di luar dari desa Trunyan ini tidak akan mengetahui dengan adanya kayu wangi tersebut. Nah, jadi karena pohon dari taru menyan atau kayu wangi itulah, maka si jenazah atau jasad yang telah meninggal ini tidak akan pernah mengeluarkan bau busuk ya, karena telah ditutupi oleh pohon wangi itu. Jadi di mana sih desa Trunyan ini? Ya, kalau kalian penasaran, kalian bisa datang ke desa Trunyan ini yang berada di daerah Kintamani di Bali. Di mana kawasan Kintamani ini merupakan salah satu kawasan paling tua yang berada di Pulau Dewata Bali. Bahkan dengan keunikan tradisi serta budayanya, berbagai suasana dan aroma misteri, bahkan mistis, sangat menyelimuti dari kawasan tersebut. Dan bahkan kawasan Kintamani merupakan kawasan yang telah dianggap sebagai tempat horor terbaik di Indonesia. Jadi tata caranya tuh begini ya, tata cara pemakaman di desa Trunyan ini, yang baru saja meninggal akan dimakamkan di salah satu makam berupa pagar anyaman bambu yang telah ditancapkan ke dalam tanah yang dikenal dengan sebutan ancak. Tapi walaupun namanya pemakaman, nggak semua orang bisa yang telah meninggal ya, yang sudah meninggal itu bisa dimakamkan di pemakaman Trunyan karena hanya ada 11 ruang masapah untuk 11 jenazah. Jadi kalau jenazah atau jasad keluarga yang ingin dimakamkan di pemakaman Trunyan itu pasti harus ada syarat-syarat tertentu. Nah, syarat ini dibagi ke dalam 3 kategori pemakaman sesuai dengan keadaan jenazah itu meninggal. Yang pertama ada sema muda. Sema muda ini tempat pemakaman khusus bayi dan anak-anak. Yang kedua ada sema wayah. Nah, sema wayah ini diperuntukkan bagi mereka yang meninggal secara wajar dan memiliki usia sudah dewasa. Yang ketiga ada sema bantas. Sema bantas ini diperuntukkan untuk jasad-jasad atau jenazah yang meninggal dengan cara tidak wajar ya, seperti kecelakaan ataupun yang lainnya. Nah, itu tadi kisah dari yang sangat unik ya dari pemakaman, tradisi pemakaman di desa Trunyan yang berada di Bali. Gimana menurut kalian? Apakah kalian penasaran dan ingin memiliki keinginan untuk datang ke desa Trunyan dengan mengunjungi lokasi wisata ya? Jadi karena saking uniknya jadi dijadikan jadi tempat lokasi wisata.
Oke, apa sih komentar kalian tentang pemakaman cara seperti ini? Kalian bisa taruh komentar di bawah. Sebelum dan sesudahnya aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa kalian simak video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.